Disclaimer, isi konten ini dibuat untuk tujuan edukasi dan informasi. Cerita di dalam video ini berdasarkan pengalaman pribadi dan merupakan kisah nyata. Seluruh nama, tempat, dan lokasi yang ada pada video ini telah disamarkan dan diubah untuk melindungi privasi. Selamat menonton. Aku kerja di diskotik sebagai buram. Kalau sampai dia melakukan dua hal ini, manusia hidupnya akan apes. Halo teman-teman, terima kasih kalian telah klik video ini. Bagi teman-teman yang berniat aborsi, kalian wajib menonton video ini sampai selesai. Cerita ini diawali pada waktu aku sudah lost contact dengan pacarku selama 1 bulan. Aku merasa aneh yang terjadi dalam tubuhku ini. Aku tuh tidak suka makan pedas, tapi pada waktu itu aku sangat suka banget dengan makanan pedas. Kemudian aku rasanya badannya ini lemes banget, pengennya tidur tapi nggak bisa tidur, pengen tiduran aja. Terus aku ingat, oh ya, ternyata bulan ini sepertinya aku belum main. Terus aku beli tes di apotek, tes kehamilan itu. Ternyata garis stripnya cuma 1. Orang-orang bilang sih kalau strip 2 itu positif, tapi kalau stripnya 1 negatif. Oh, mungkin aku telat aja, enggak main. Akhirnya aku tidak memikirkan hal itu. Aku tetap bekerja. Perlu kalian ketahui teman-teman, kerja di diskotik. Aku kerja di diskotik sebagai buram. Itu loh teman-teman, kalau kita nemenin orang-orang yang pergi di diskotik, ya nemenin minum, nemenin tripping atau minum ekstasi, seperti itu. Setelah kira-kira 1,5 bulan, aku merasa terlambat untuk menstruasi. Akhirnya aku pergi ke dokter, cek ke dokter kandungan. Ternyata aku hamil. Di saat si dokter memberi aku selamat, aku tertegun. Tuhan, padahal aku sama pacarku sudah lost contact. Terus aku kemana mencari pacarku ini? Aku tahu sih pacarku itu kalau tak bilangin pasti dia tahu jam. Akhirnya aku bergegas pergi ke kosan pacarku. Setelah nyampe di sana, ternyata pacar aku sudah pindah. Aku bingung, aku harus mencari kemana. Akhirnya aku kembali lagi ke tempat kosku. Aku terdiam. Aku nggak nyalain Tuhan. Aku nyalain diriku sendiri. Kenapa ini terjadi? Kesalahanku, dosa-dosaku. Oh ya teman-teman, ini terjadi sekitar tahun 90-an. Pada saat itu belum ada handphone. Kalaupun ada handphone, itu bagi orang-orang tertentu aja, orang-orang yang mampu. Karena pada waktu itu persyaratan untuk membeli pulsa handphone aja harus pakai rekening listrik, harus pakai rekening PDAM, air PDAM. Nah, kalau orang seperti aku kos, nggak punya itu rekening listrik, rekening PDAM. Seandainya bisa beli handphone pun, membeli pulsanya sulit. Aku sama pacarku nggak punya handphone. Kami hanya memakai telepon rumah atau telepon kos-kosan saja. Kedua orang tuaku sudah meninggal.
Aku mau cerita ke saudara, takut nanti malah disalah-salahin. Padahal saudara pun nggak pernah mau membiayai biaya hidupku. Aku pun ya nggak mau untuk merepotin mereka, karena aku tahu keadaan mereka itu seperti apa. Akhirnya aku hanya bisa cerita ke teman, tapi teman-teman solusinya supaya aku aborsi. Aku bingung, aku nggak mau aborsi. Aku sudah berdoa sama Tuhan, tapi sepertinya kok nggak ada jalan gitu. Lama aku berpikir, aku takut kalau kandunganku ini semakin lama semakin besar kalau aku nggak cepat-cepat ngambil keputusan. Aku selalu berpikir begini, kalau kehamilan ini aku terusin sampai melahirkan, aku itu takut apakah aku bisa menghidupi anak ini, apakah anak ini cacat ataukah anak ini sehat. Karena apa teman-teman? Karena aku setiap hari memakai ekstasi itu karena pekerjaanku. Terus di saat aku nanti hamil besar, otomatis aku tidak kerja. Terus penghasilan dari mana? Kalaupun aku tetap kerja, terus gimana keadaan janin di dalam kandunganku? Aku bingung, aku frustasi. Akhirnya aku menerima saran dari teman kerja aku untuk aku melakukan aborsi. Aku dikasih alamat dokter klinik supaya aku bisa aborsi. Di saat aku masuk, dokternya cuma tanya begini, kamu kira-kira telat sudah mulai bulan apa? Kamu maunya apa? Terus kalau kamu aborsi, kamu siap uang berapa? Cuma gitu aja pertanyaannya. Dia nggak ngasih solusi atau apa. Dan akhirnya aku melakukan aborsi. Kalian tahu teman-teman, memang masalah tentang kehamilanku sudah terselesaikan. Tapi masalah itu tidak sampai di situ saja teman-teman. Terus aku menikah dengan cowok lain. Setiap aku melakukan pekerjaan apapun, usaha apapun, aku nggak pernah berhasil. Aku sampai heran, kenapa ya? Kenapa? Ada apa? Teman-teman yang pelajar, yang hamil, terus kalian masih punya orang tua, mending kalian ngomong langsung sama orang tua kalian, ngomong sejujur-jujurnya, jangan ambil jalan pintas dulu, jangan takut kalau orang tua kalian marah. Memang sih pada awalnya orang tua itu pasti sangat marah, sangat kecewa, karena kalian adalah harapan mereka, karena kalian adalah masa depan mereka. Tapi teman-teman, kemarin itu paling sebentar. Daripada kalian ambil jalan pintas, terus masa depan kalian tukar dengan kesialan, kalian tukar dengan kemiskinan sampai akhir hayat kalian, mending takut sebentar untuk ngomong sama orang tua. Tapi kalau orang tua kalian menyarankan untuk kalian aborsi, mending kalian tolak, karena itu berhubungan dengan masa depanmu dan masa depan anak cucumu. Pada waktu itu seandainya aku tidak aborsi, pasti Tuhan itu ngasih jalan. Tapi memang godaan yang negatif, yang ambil jalan pintas, itu selalu terngiang-ngiang di dalam telinga. Maka dari itu teman-teman, aku bercerita tentang pengalamanku. Setelah beberapa tahun aku menikah, aku bertemu banyak orang yang sudah berpengalaman dalam menjalani hidup ini. Mereka memberi pejangan atau memberi omongan kepada aku, dan aku baru tahu. Mereka bilang,
manusia itu jangan sampai melakukan dua hal. Yang satu, jangan sampai manusia itu melakukan aborsi atau menggugurkan kandungan. Yang kedua, jangan sampai manusia itu meniduri pasangan orang lain, meniduri suami orang lain, atau meniduri istri orang lain. Karena kalau kalian melakukan satu hal saja dari dua hal itu, maka hidup kalian akan selalu sial. Hidup kalian akan selalu apes. Usaha apapun tidak bakal berhasil. Dari omongan orang tersebut, aku berpikir, iya ya, aku udah aborsi. Karma, kutuk, sebab akibat kalau kita melakukan aborsi di saat aku sudah melakukannya. Awalnya sih aku marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan kok baru sekarang Engkau memberitahu aku informasi ini? Kenapa nggak dulu sebelum aku melakukan aborsi? Ternyata ini adalah tugas aku untuk menyampaikan ceritaku ini kepada kalian. Jangan kalian melakukan hal konyol, hal bodoh seperti aku. Kalian jangan takut. Jangan takut untuk tidak bisa menghidupi si anak ini. Jangan takut dengan omong lain atau cemoohan karena aib yang orang-orang bilang kalau kita hamil di luar nikah itu adalah aib. Karena apa? Anak itu sudah ada rezekinya sendiri. Sedangkan tentang aib yang takut diomongin sama tetangga, kenapa harus takut? Yang kita makan aja tidak dikasih sama tetangga. Kita makan nyari sendiri. Betul kan teman-teman? Nah, maka dari itu teman-teman, tolong banget, jangan sampai kalian melakukan aborsi. Sudahlah teman-teman. Apapun masalah itu pasti ada jalan keluarnya tanpa harus mengambil jalan pintas. Teman, kebutuhan kita itu pasti dipenuhi sama Tuhan, bukan keinginan. Tolong ya teman-teman, supaya tidak ada lagi teman-teman kita yang hamil terus berniat untuk aborsi, supaya tidak ada lagi orang-orang yang menderita lahir batin karena karma dari aborsi. Karena aku tahu di saat mereka mengetahui mereka hamil, mereka nggak tahu apa dan bagaimana harus mengatasinya tanpa pengetahuan yang sebenar-benarnya. Karena di pikiran mereka hanya ada rasa takut, rasa cemas, dan rasa khawatir. Bagi teman-teman yang pernah melakukan aborsi, ayo kita bersatu membuat komunitas untuk kita bisa kesaksian ke sekolah-sekolah SMP, sekolah-sekolah SMA, ke daerah-daerah, ke PKK-PKK, karena mereka minim pengetahuan. Saranku teman-teman, kalau kalian melihat video ini, kalian berniat aborsi, kalian WA aku aja. Nanti kita cari solusinya yang terbaik gimana. Aku pun juga baru tahu setelah aku menikah, aku sering pergi ke panti asuhan. Dan di situ banyak orang yang menitipkan anaknya. Menitipkan anaknya, entah mereka bekerja, nanti pulang kerja anaknya diambil, atau di saat dia hamil di situ terus nanti kalau melahirkan dititipkan untuk diadopsi sama orang lain. Artinya begini teman-teman, kalau kalian berniat aborsi, mending kalian pergi ke panti asuhan, ceritakan semuanya. Pihak panti asuhan pasti memberi solusi kepada kalian. Kita kalau melakukan aborsi itu kita membuat kutuk atau membuat karma untuk hidup kita sampai 7 turunan. Jadi anak cucu kita itu pasti ada yang melakukan aborsi sampai 7 turunan. Apakah kita mau mewariskan hal itu ke anak cucu kita?
karena kesalahan kita melakukan aborsi. Tidak tahu teman-teman, jangan kalian korbankan masa depanmu, kesuksesanmu hanya dengan aborsi. Kalian jangan khawatir, jangan takut. Pasti Tuhan akan menyediakan apa yang kamu butuhkan. Terima kasih ya teman-teman, kalian mau mendengarkan cerita aku ini lewat channel Siti Sadu. Kalian bisa melihat, mendengar cerita-cerita selanjutnya. Ingat teman-teman, penyesalan itu selalu di belakang. Dan hukum karma itu selalu ada. Kita bisa mengambil hikmahnya dari semua cerita ini. Kalian bisa DM aku di sini ya, atau WA aku di sini. Oke? Dan kalau kalian mau ceritaku tentang teman yang menjebakku, kalian bisa tonton di sini. Oke ya teman-teman, terima kasih atas dukungan kalian, terima kasih atas support kalian untuk channelku ini, dengan cerita kalian, dengan subscribe kalian. Terima kasih banget. Siti Sadu mencintaimu. I love you, dadah.